Silakan, Mas Gad. Halo, Bang Elia. Ya, silakan mau tanya apa, Pak? Bang Elia, kan kita ada kisah Lazarus dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Itu pada saat dibangkitkan, apakah setelah itu dia meninggal kembali? Iya, dia mati lagi, Pak. Betul. Saya kurang tahu. Ada di ayatnya apa gimana, Pak Elia? Enggak, di dalam sejarah itu dia mati lagi memang. Lazarus dibangkitkan kan bukan pada hari kebangkitan, tapi pada saat itu untuk apa? Untuk membuktikan mujizatnya Kristus. Jadi itu mengembalikan dia. Oke. Usia berapa tahun, Kak? Siapa? Usia berapa tahun setelah dia dibangkitkan mati kembali? Kita nggak tahu itu berapa. Kita nggak tahu persis berapa tahun. Tapi dia mati lagi. Pasti dimatikan kembali, meninggalkan kembali ya posisinya. Ya, dia meninggal kembali. Oke. Itu aja. Terima ya Kak ya. Tuhan berkati ya. Oke, ya. Lanjut ya. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Biar kuat dia. Nanti tahu lah ya kan. Silakan Arson. Amat. Ya, selamat malam Kak. Ya. Jadi saya mau tanya soal analogi Tritunggal Kak. Soalnya ada teman saya yang tanya ke saya soal Tritunggal itu loh. Orang Kristen Tuhannya 3 begitu. Nah itu yang saya nggak mampu untuk jelaskan. Mungkin Kakak bisa jelaskan buat saya. Tentang apa? Tentang Tritunggal. Iya. Iya. Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah, ya. Istilah dari Tritunggal itu memang tidak ada dalam Alkitab, tetapi nafas dari Tritunggal itu ada. Sama seperti Natal. Nggak ada kata Natal di dalam Alkitab, tapi prinsip Natal itu ada dalam Alkitab. Ya. Nah, Tritunggal ini apa? Tritunggal ini berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Allah yang esa, yang memiliki firman dan roh. Firman itu Yesus, rohnya adalah Roh Kudus. Bentar ya, saya buka ini saya. Bentar ya, saya. Gimana ya caranya biar ini? Bentar ya. Sorry. Ini susah sekali. Oke, ya. Nah. Saya mau tunjukin skema. Ini kelihatan ya. Ini saya minggirin dulu. Oke. Ya di sini Allah Tritunggal ya. Allah Tritunggal atau Trinitas itu dari akar kata Trinitas, dari dua akar kata tri dan unitas. Jadi berbicara tentang ketigaan yang esa. Jadi Tritunggal itu bisa diilustrasikan seperti ini. Allah yang esa adalah Sang Bapa. Ya, 1 Korintus 8 ayat 6, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya, nah Bapa ini dia itu tidak kelihatan, dia itu roh, dia itu tidak terhampiri dan dia adalah terang yang sejati. Ya, nah Sang Bapa ini yang adalah Allah, di dalam dirinya dia memiliki firman, atau dalam bahasa Yunani dikatakan logos. Yang oleh firman ini dia menjadikan segala sesuatu. Makanya dikatakan berfirmanlah Allah jadilah terang. Artinya Allah Sang Bapa menjadikan terang menggunakan dan oleh firman-Nya. Jadi firman ini di dalam Bapa. Logos ini ilmunya Bapa. Begitu ya. Lalu selain memiliki firman, Bapa ini memiliki roh. Yang oleh roh itu dia menghidupkan segala sesuatu. Ayub 33 ayat 4. Ya, jadi Bapa, firman-Nya Bapa sendiri, rohnya Bapa sendiri, itulah Tritunggal. Nah, Yesus itu siapa? Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan apa? Firman itu, aduh, maaf ya. Sebentar. Ini jadi kacau dia, ya. Sebentar ya.
Di sini dikatakan dalam Yohanes 1 ya, ayat 14. Astaga. Nih, ya, ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa penuh anugerah dan kebenaran. Ya, jadi Yesus itu adalah firman-Nya Bapa tadi. Nah, misalnya begini, saya nggak lihat wajah kamu, Arson. Saya nggak lihat nih wajah kamu nih bentuknya gimana gitu ya. Tapi saya bisa kenal kamu melalui firman-Mu yang menjadi suara di telinga saya. Maka, kalau saya bisa mengenal kamu melalui firman-Mu yang menjadi suara di telinga saya, maka dunia ini, manusia ini, hanya bisa mengenal Bapa yang tak kelihatan ini melalui firman-Nya yang menjadi manusia. Makanya Yesus sendiri dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Karena Tuhan Yesus mau bilang, Akulah firman-Nya Bapa yang memperkenalkan siapa Bapa itu kepada kamu. Makanya ayat Alkitab juga berkata apa? Barang siapa yang menyangkal anak, yaitu Yesus, ia menyangkal Bapa. Barang siapa yang menerima anak, dia menerima Bapa. Sama seperti saya. Kalau saya menolak kata-kata Arson, berarti saya menolak kamu dong. Misalnya nih, kamu ngomong nih sama saya, kamu bilang, Elia, ayo pergi makan. Itu kan firman kamu yang jadi suara di telinga saya. Kalau saya tolak firman kamu yang jadi suara, artinya saya menolak kamu, bukan? Yes, betul, menolak. Iya, jadi kalau manusia menolak Yesus yang adalah firman-Nya Allah yang menjadi manusia, maka dia menolak Allah Sang Bapa. Jadi kalau kita menolak Yesus, kita menolak Bapa. Karena apa? Yesus adalah firman yang diutus Bapa untuk memperkenalkan dirinya. Jadi kalau kita menolak Yesus, ya kita menolak Bapa. Karena Yesus adalah kata-kata firman-Nya Bapa ini. Jadi kalau Yesus bilang percayalah kepadaku, lalu kita tidak mau percaya kepada dia, maka kita juga tidak percaya kepada Bapanya yang mengutus dia, yang adalah Sang Firman. Ya toh? Jadi kalau Yesus bilang percayalah kepadaku, baptiskanlah orang, lalu kita tidak percaya itu, kita menolak itu, ya kita menolak Bapa juga. Jadi kalau ada umat yang lain berkata saya menyembah Bapa tapi mereka tidak menyembah Yesus, itu salah. Nggak mungkin kita menyembah Bapa tanpa firman, tanpa rohnya kan? Sama seperti saya kalau ngobrol sama kamu, saya ngobrol sama kamu, saya ngobrol sama tubuhmu aja emang, bukan kan? Sama firman dan rohmu juga bukan? Tapi apakah ada 3 manusia? Tidak, hanya ada 1 manusia. Kalau tubuhmu manusia, firmanmu manusia, rohmu manusia, apakah ada 3 manusia? Tidak. Nah, hanya ada 1 manusia. Kalau Bapa adalah Allah, maka firman-Nya Bapa dan rohnya Bapa pastilah Allah. Tapi apakah ada 3? Tidak, hanya 1. Karena Bapa itu adalah Allah, maka firman-Nya Bapa itu pastilah Allah, yaitu Yesus, dan rohnya Bapa itu, yaitu Roh Kudus, pastilah Allah. Tapi tidak ada 3 Allah, hanya ada 1 Allah. Ini Trinitas. Jadi Trinitas itu bukan seperti yang difitnahkan oleh orang-orang yang tidak belajar itu. Mengapa mereka salah paham? Oh, sesungguhnya 3 dari 3, mana ada 3 dari 3. Kita menyembah Allah yang hidup. Justru Allah itu harus seperti ini. Harus memiliki firman dan roh. Kalau Allah hanya satu seperti satu tunggal begitu ya. Bukan satu seperti batu, ya itu tidak hidup berarti. Tapi Allah kita kan Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Makanya kalau mau percaya kepada Allah yang hidup, maka percayalah kepada Allah Tritunggal. Karena Allah Tritunggal lah Allah yang hidup itu.
Karena dia mencipta oleh firman, aktif mencipta oleh firmannya, dan aktif menghidupkan oleh rohnya. Kalau hanya satu, tanpa firman, tanpa roh, berarti bisu dan mati. Makanya tidak bisa membangkitkan orang mati kan? Nah, hanya Yesus yang bisa membangkitkan orang mati karena dia adalah Allah yang hidup. Gitu loh. Paham ya? Ini jadi Arson nih, ini alasan kamu percaya kepada Allah Tritunggal. Allah itu ya harus Tritunggal. Kalau Allah itu hanya Bapa, tanpa firman, tanpa roh, berarti Bapa bisu dan mati dong. Masalahnya enggak. Gitu. Makanya Allah yang sejati itu adalah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Itulah Allahnya orang Kristen. Paham ya? Ya paham, terima kasih banyak. Luar biasa. Iya, Tuhan kita yang luar biasa ya. Karena dia dengan sempurna mewahyukan dirinya. Injil itu dalam, teman-teman. Jadi kalau kalian mencari tahu, Injil itu dalam sekali. Kalau mungkin kalian melihat salah satu penyair ya, namanya siapa ya, Khalil Gibran, seorang Kristen Maronit ya, Katolik Ritus Timur. Dia sangat berhikmat sekali dalam memberi tulisan-tulisannya yang indah. Tapi ternyata dia ambil dari Alkitab. Ya, jadi cintailah Tuhanmu, cintailah Yesusmu, pupuklah rasa cintamu kepada Dia dengan mencari tahu siapa Dia. Semakin kamu cari tahu Dia, kamu akan semakin dipuaskan. Sebab ada tertulis, orang yang haus akan dipuaskan. Itu ya Arson ya. Oke? Ya semangat ya brother ya. Dalam Tuhan. Ya terima kasih ya teman-teman ya. Pak Tobias dan semuanya terima kasih. Jangan lupa tap-tap layar ya teman-teman ya. Ya, sekali lagi saya tegaskan, saya tidak minta duitmu, saya hanya minta tap-tap layarmu. Biar semakin banyak orang dengar Injil. Jadi orang lagi tiduran sok dengar Injil ya kan? Biar mereka tidak punya alasan, oh Yesus, aku belum mendengarkan kebenaran itu. Nanti Tuhan Yesus bilang, kamu udah dengar. Waktu live si Elia kau lagi tidur-tiduran, kau udah dengar. Jangan kau tolak. Tapi kenapa kau tolak? Gitu. Ya, biar kita mempercepat kedatangan Tuhan kita. Ketika Tuhan kita semakin cepat datang, maka akan semakin cepat kemuliaan kita orang percaya akan dinyatakan. Di dalam kasih dan karunia-Nya Dia sebagai sumber kasih karunia. Gitu ya.